Mbak siapa? Dan Mbak Fani. Oh, Mbak Fani. Sebentar ya Mbak, saya tutup pintu dan cuci tangan dulu ya. Mbak Fani ya. Gimana Mbak, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya dapat rujukan dari dokter, katanya saya kena DM karena suka makan sama minuman manis. Oh, seperti itu. Ya udah, di sini saya akan menjelaskan tentang nutrisi pada remaja ya Mbak. Sebelumnya Mbak Fani sudah siap saya untuk kasih penyuluhan? Oh ya. Saya tanya-tanya dulu ya Mbak. Mbak Fani umurnya berapa? 26 tahun. 26 tahun. Agamanya apa Mbak? Islam. Islam. Suku bangsanya apa Mbak? Jawa. Sukunya Jawa. Golongan darahnya? Belum tahu. Belum tahu. Pendidikan terakhir apa Mbak? SMA. SMA. Sudah bekerja? Sudah Di mana Mbak? di pabrik dagang. Di pabrik. Oh ya. Udah menikah belum Mbak? Belum. Oh, belum menikah ya. Alamatnya di mana Mbak? Kebun Oh, Agung. di Kebun Agung. Yes. Ini tadi dari hasil pemeriksaan diketahui tensinya normal ya Mbak, 110/70, suhunya normal 36,4, pernapasannya normal 20 kali per menit, nadinya normal 20 kali per menit. Tadi saat saya timbang berat badannya 60 kilo ya Mbak, tinggi badannya 160 cm. Gini Mbak, sebelumnya Mbak Fani tahu nggak tentang nutrisi? Belum tahu. Ya, di sini saya jelaskan ya Mbak. Nutrisi itu adalah komponen penting untuk menunjang proses tumbuh kembang. Kenapa sih nutrisi itu penting? Itu karena kelompok remaja kan akan mengalami masuk masa usia pubertas. Jadi nutrisi sangat penting dibutuhkan dalam menunjang proses tumbuh kembang, untuk menunjang penampilan fisik pada remaja putri tentunya. Kemudian kan juga pada remaja wanita kan mengalami menstruasi. Jadi itu sangat penting nutrisi pada remaja. Di sini ada gizi seimbang, ada untuk remaja ada beberapa contohnya ya Mbak. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari bersama keluarga. Bapak ini makannya berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali. Kapan aja itu Mbak? Pagi, siang, sama malam. Porsinya banyak, pas sedikit? Cukup. Cukup sedang ya? Iya, sedang. Emang itu biasakan makan 3 kali dalam sehari ya Mbak, karena untuk menunjang tumbuh kembang kita juga membutuhkan nutrisi, apalagi kita harus membutuhkan yang namanya protein, mineral, vitamin, karbohidrat, itu harus tercukupi ya Mbak. Yang kedua, biasakan mengkonsumsi protein. Jadi di sini protein itu terbagi menjadi 2. Yang pertama protein nabati dan protein hewani. Jadi protein nabati itu protein yang didapatkan dari sayur-sayuran, dari selain hewan. Contohnya itu dari susu juga bisa, dari kacang-kacangan, dari tahu, dari tempe, olahan kedelai itu menghasilkan protein. Kemudian protein hewani itu contohnya telur, ikan, ayam. Karena protein itu sangat penting Mbak, itu menjadi sumber energi pada saat berkembang. Ikan juga itu sebagai sumber protein karena mengandung asam lemak tidak jenuh dan sumber mikronutrien. Konsumsi ikan dianjurkan lebih banyak daripada konsumsi daging ya Mbak. Jadi sebenarnya kita setiap hari itu harus makan protein, nggak harus setiap hari makan ayam. Bisa kita makan tahu, makan tempe, makan telur. Jadi nggak harus selalu dengan ayam ya Mbak. Terus kemudian perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan, karena dari sayuran dan buah-buahan kita mendapatkan banyak vitamin, mendapatkan banyak mineral, serat-serat. Apalagi seorang remaja putri itu kan harus banyak itu mendapatkan zat besi. Zat besi itu terkandung pada sayuran hijau. Jadi harus banyak makanan sayuran hijau. Sayuran itu nggak harus kita masak, nggak harus. Jadi bisa makan sayuran itu dalam
kondisi mentah dijadikan lalapan itu juga bagus karena banyak mengandung sai itu sumber antioksidan yang dapat melawan oksidasi dan yang dapat menurunkan kondisi kesehatan fisik ya Mbak. Selanjutnya biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Mbak Fani kalau bekerja bawa bekal atau tidak Mbak? Bawa bekal. Oh iya, jadi lebih baik membawa bekal dari rumah ya Mbak, karena kalau dari rumah kan kebersihannya kita tahu, kualitas makanannya kita tahu apa aja yang harus disiapkan. Kalau makan di kantin pabrik kan kita nggak tahu itu kebersihannya seperti apa, bahan makanannya didapat dari mana. Jadi usahakan bawa bekal dari rumah dan perbanyak minum air putih ya Mbak, minimal 2 liter dalam sehari. Karena untuk menjaga kesehatan kita harus minum dalam jumlah yang cukup air putihnya ya. Kemudian batasi makanan cepat saji dan makanan yang manis-manis, asin dan berlemak. Tadi kan Mbak Fani udah itu ya, dapat rujukan katanya Mbak sakit diabetes karena minum manis-manis. Jadi itu minta tolong Mbak Fani dikurangi minum manis-manisnya ya, karena itu berhubungan dengan penyakit diabetes. Jadi perbanyak minum air putih, kurangi makanan-makanan yang siap saji, mending memakan yang hasil olahan masakan sendiri dari bekal itu, kurangi minum manis-manisnya ya. Gimana Mbak Fani, yang saya jelaskan tadi apa bisa diulangi lagi? Jadi buat nutrisi bisa makan 3 kali sehari, terus juga makan yang mengandung protein, Iya. nabati, terus juga memperbanyak mengonsumsi sayuran dan buah, dan juga bisa mengurangi makanan yang manis. Iya, benar. Dan membawa bekal dari rumah. Iya benar. Gitu ya Mbak. Gimana Mbak Fani? Ada yang bisa ditanyakan? Enggak. Ya, sudah cukup jelas ya Mbak. Nanti kalau ada yang ditanyakan Mbak Fani bisa datang ke sini kembali ya. Gitu ya Mbak. Terima kasih. Mbak silakan.